Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita udah sampai ke langkah-langkah menyelesaikan relasi rekursif dengan metode karakteristik. Nah, yang pertama langkahnya kita lihat dulu akarnya seperti apa. Untuk yang akan kita bahas ini, kita bahas terlebih dahulu untuk akar-akar yang berbeda. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kita misalkan AN sama dengan X pangkat N. X-nya tidak sama dengan 0. Kemudian, jika ketemu akar-akar yang berbeda, yaitu X1, X2, Xk, maka solusi umumnya adalah rumusnya ini. AN sama dengan C1 X1 pangkat N plus C2 X2 pangkat N plus dan seterusnya sampai CK kali Xk pangkat N. Kita anggap ini persamaan bintang. Kemudian, karena diketahui kondisi awalnya ada sebanyak K. Nah, dari kondisi awal ini, maka kalau kita masukkan ke dalam persamaan AN ini, maka nanti dari K persamaan tersebut akan diperoleh C1, C2, CK. Kemudian setelah diperoleh C1, C2 sampai dengan CK, maka kembalikan, masukkan lagi substitusi ke persamaan bintang. Nah, ketemulah AN. AN ini adalah sebagai solusi dari relasi rekursifnya. Itu tentang langkah-langkahnya. Nah, sekarang ke contohnya. Contoh 331. Selesaikan hubungan relasi rekursif berikut. Diketahui A1 sama dengan A2 sama dengan 1 dan AN sama dengan AN-1 plus AN-2. Dalam hal ini, AN ini untuk N lebih besar sama dengan 3. Penyelesaiannya, tadi langkah-langkahnya, yang pertama adalah kita misalkan AN itu sama dengan X pangkat N. X-nya tidak sama dengan 0. Coba perhatikan baik-baik pemisalan. Kalau di sini AN-nya, N-nya sebagai indeks, maka dia akan menjadi pangkatnya dari X. Sehingga kalau AN sama dengan X pangkat N, maka AN-1 itu sama dengan X pangkat N-1. Jadi indeksnya A akan menjadi pangkatnya dari X. Demikian juga untuk AN-2 sama dengan X pangkat N-2. Nah, sehingga relasi rekursif sehingga bagian rekursifnya yaitu AN sama dengan AN-1 plus AN-2 menjadi AN-nya adalah X pangkat N. Kemudian AN-1-nya kita ganti X pangkat N-1. Kemudian AN-2 nya kita ganti X pangkat N-2. Nah, kemudian dipindah-pindah. Jadi ini dipindah ke kanan semua, ke kiri semuanya. Sehingga kita dapatkan X pangkat N min X pangkat N-1 min X pangkat N-2 sama dengan 0. Anggap ini persamaan I1. Nah, kemudian bagi persamaan I1 ini dengan X pangkat N-2. Jadi cara membaginya dengan siapa itu, lihatlah pangkat yang paling kecil di sini. Jadi N-2 kan paling kecil, maka dibagi dengan itu. Atau kalau dibagi X pangkat N-2 artinya dikalikan dengan 1/X pangkat N-2. Sehingga persamaan I1 kalau kita kalikan dengan 1/X pangkat N-2 menjadi ini. Ya. Jadi X pangkat N dibagi X pangkat N-2 hasilnya ini ya. X pangkat N-2. Kemudian X pangkat N-1 dibagi X pangkat N-2 jadi ini X pangkat N-1 min N-2. Kemudian X pangkat N-2 dibagi pangkat X-2, maka ini hasilnya X pangkat N-2 min N-2 sama dengan 0. Kemudian kita hitung. Jadi X pangkat ini kalau kita buka kurung maka N-nya habis ya, N min N. Jadi min berarti jadi plus 2, berarti X kuadrat. Kemudian ini kalau dibuka kurung, N min N habis, min 1 plus 2, jadi pangkat 1. Kemudian
N-2 min N-2 0. Jadi X pangkat 0 adalah 1. Nah, ini yang dikatakan sebagai persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik kita cari akar-akar karakteristiknya. Ketemu tadi X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. Kalau bisa kita faktorkan ya kita faktorkan. Kalau tidak ya kita cari cara yang lain. Karena ini tidak bisa difaktorkan, X kuadrat min X min 1 sama dengan 0 tidak bisa kita faktorkan, maka saya pakai rumus ABC. X12 pakai rumus ABC, ketemulah 1 plus minus akar 5 per 2. Sehingga kita dapatkan dua akar karakteristik, yaitu X1 sama dengan 1 plus akar 5. Ini 1 plus minus akar 5 per 2 ya. Kemudian kita dapatkan akar karakteristiknya ada 2, yaitu X1 sama dengan 1 plus akar 5 per 2 dan X2 sama dengan 1 min akar 5 per 2. Nah, ini yang disebut sebagai akar-akar karakteristik. Nah, kita lihat X1 dan X2 itu berbeda, jadi tidak sama, sehingga kita bisa katakan akar-akar karakteristiknya berbeda. Nah, maka karena akar karakteristiknya berbeda, maka solusi umumnya adalah sesuai rumus tadi, yaitu AN sama dengan C1 kali X1 pangkat N plus C2 kali X2 pangkat N. Nah, X1 nya kita masukkan yang ini, X2 kita masukkan yang di sini, sehingga maka AN nya sama dengan ini, C1 kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N plus C2 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Misalnya ini katakanlah jadi persamaan I2. Nah, dari soal diketahui dua kondisi awal, yaitu A1 sama dengan 1 dan A2 sama dengan 1. Kalau disubstitusikan ke solusi umumnya, ini AN ini, maka akan didapatkan C1 dan C2. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Yuk kita buat satu-satu. A1 sama dengan 1. Tadi kan AN. Nah, AN berarti 1 ini sebagai N di sini, ya. Jadi N-nya adalah 1. Sehingga kalau kita masukkan di sini rumus I2, maka jadilah ini A1 sama dengan C1 kali 1 plus akar 5 per 2, N-nya di sini diganti 1. Plus C2, 1 min akar 5 per 2, ini pangkat N diganti 1. Kemudian A1 sendiri nilainya adalah 1, maka A1 diganti 1, sehingga dapatkan persamaan 1. Kemudian demikian juga A2, A2 sama dengan 1. Nah, maka indeks dari A itu merupakan N-nya. Sehingga A2 sama dengan seperti tadi. Kita masukkan ke I2 ini, maka berarti jadi C1 1 plus akar 5 per 2 N, ini N-nya diganti 2. Kemudian C2 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N, ini N-nya juga diganti 2. Nah, A2-nya sama dengan 1, maka di sini kita ganti 1, sehingga ketemu persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 nanti akan kita cari nilai dari C1 dan C2. Terserah kalian menggunakan apa, bisa eliminasi, bisa substitusi, ataupun bisa gabungan keduanya, ataupun cara misalnya penyelesaian dengan pakai matriks, boleh SPL gitu, boleh, terserah mau pakai cara apa. Dalam hal ini saya pakai eliminasi dan substitusi. Saya pakai eliminasi dulu. Jadi dari persamaan 1 dan 2 saya eliminasi, saya kurangi, maka ketemu ini. Jadi 1 kurangi 1 0, ini kurangi ini jadi ini C1, ini dikurangi ini ya. 1 plus akar 5 per 2 dikurangi 1 plus akar 5 per 2 kuadrat. Kemudian di sini juga C2-nya bisa keluar. Kemudian ini 1 min akar 5 per 2 dikurangi 1 min akar 5 per 2 kuadrat. Nah, terus yang kuadrat tadi kita uraikan. Tadi 1 plus akar 5 kuadrat jadi ini. Kemudian yang satunya 1 min akar 5 kuadrat jadi ini. Kemudian kita buka kurung,
kita samakan penyebutnya, ini 2 dan 4 kita samakan jadi 4 sama, buka kurung, sehingga dicoret, ketemulah terakhir min 4 per 4. Di sini juga min 4 per 4. Nah, min 4 per 4 adalah min 1. Sehingga ketemu 0 sama dengan min C1 min C2. Nah, kita pindah min C1 nya pindah ke sana, sehingga jadi C1 sama dengan min C2. Anggap ini persamaan 3. Nah, persamaan 3 kita substitusi ke persamaan 1. Persamaan 1 tadi adalah ini. Ini persamaan 1 ya. 1 sama dengan C1 kali 1 plus akar 5 per 2 plus C2 kali 1 min akar 5 per 2. Nah, C1 nya diganti dengan C2 min C2, sehingga kita dapatkan ini min C2. Terus kemudian C2 nya dikeluarin, maka ini minnya ikut yang di sini, jadi min 1 plus akar 5 per 2, kemudian di sini tinggal 1 min akar 5 per 2. Kemudian karena penyebutnya sudah sama, maka kita bisa jumlahkan yang pembilangnya. Buka kurung, min 1 min akar 5, di sini 1 plus min akar 5. Habis tinggal 2 akar 5. Min 2 akar, ini akar 5 min akar 5, jadi min 2 akar 5 per 2, sehingga ketemu min akar 5, sehingga 1 sama dengan C2 kali min akar 5, atau C2 sama dengan min 1 akar 5, atau dirasionalkan jadi min 1/5 akar 5. Ini jadi persamaan keempat. Nah, kita substitusi persamaan 4 ke persamaan 3. Tadi C1 dari persamaan 3, ini persamaan 3, C1 sama dengan min C2, maka kita ganti C2 nya tadi ketemu 1/5 akar 5, kita ganti min 1/5 akar 2, sehingga ketemu C1 sama dengan 1/5 akar 5, ini C1. Nah, dari persamaan 4 dan 5, maka kita substitusikan ke I2. I2 itu ini ya. I2 tadi adalah solusi umumnya. Nah, sehingga ini tadi I2, AN sama dengan C1 kali 1 plus akar 5 per 2 pangkat N ditambah C2 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Nah, C1 dan C2 kita ganti. C1 nya diganti 1/5 akar 5, C2 diganti min 1/5 akar 5, sehingga AN sama dengan 1/5 kali 1 min plus akar 5 per 2 pangkat N dikurangi 1/5 akar 5 kali 1 min akar 5 per 2 pangkat N. Inilah solusi umum dari relasi rekursif yang diminta.